mulai dari 4. Untuk kalian masih perkenalkan topik kali ini, kita akan membahas tentang panel sedikit bertempat film lebar yang akan ditayangkan di setiap hiburan dan spesial. Film layar lebar merupakan salah satunya film yang menjadi satu genre program TV yang hanya menyajikan beberapa judul film lebar di beberapa negara. Mungkin di era sekarang ini film lebar itu dengan berjudul macam-macam itu juga ada beberapa genre, mulai dari animasi, action, romance, thriller, horror, dan bahkan lain sebagainya. Tapi mungkin yang ada di negara-negara yang sudah mendapatkan produksi film lebar itu banyak sekali. Tapi yang paling membentangkan di Indonesia itu ada dari Indonesia, terus ada yang dari Malaysia, terus ada dari negara internasional seperti Amerika Serikat, Inggris, terus dari Thailand, Filipina, Korea, Jepang, sampai ke Tiongkok. Nah, mungkin kalian masih ingat dong bagaimana sih kalian bisa menghafal semua nama-nama slot film lebar di TV pasti beda-beda dong. Tapi yang major itu tuh sebut saja film lebar, sebut sajanya ada box office movie untuk SCTI, film lebar Indonesia untuk STV, terus juga blockbuster MSTV, Mega Film untuk Indosiar, terus juga ada Big Movie untuk GTV, Cinema Special Antv, Movie Vaganza Trans 7, Box Office Trans TV, Trans TV, dan tentu saja layar lebar Indonesia untuk RTV dan juga TV untuk NX Cinema. Nah, jadi mungkin kalian masih inget dong apa sih judul film favorit kalian? Silahkan kalian isi di kolom komentar ya. Jadi mungkin kita tahu ya pada mana itu film box office movie dan film lebar persaingan singkat begini. Jadi kita tahu sejak tahun 2018 SCTV itu sudah mulai menayangkan film trilogi Dilan dan Fido yang menjadi salah satu film yang selesaikan sama musim lebaran, paling tetap profesional, mungkin akhir tahun, dan mungkin kalian yang masih kenapa sih film itu terus? Jadi kita tahu soal film lebar di Indonesia itu mungkin saat ini kebanyakan selesaikan di bioskop. Tapi mungkin beberapa judul baru tuh mungkin kalian masih ingat kan di awal 2024 lalu tuh kan sebenarnya aku menayangkan film lebar apaan judulnya seperti apa? Mungkin kita mengenal yang namanya trilogi pre-movies ya. Apa maksudnya itu untuk nanti pas bulan depan? Jadi trilogi pre-movies itu tuh ada 3 yang kebanyakan di Falcon Pictures dan Star Vision. Sebenarnya saya dulu pernah bukan kerjasama pilihnya ya, tapi kerjasama produksi ini bergabungannya dari film produksi film lebar yang lain seperti misalnya. Jadi contohnya ada Bahasa Cerita Negara, Gita Citra SMA, dan Kusmen Taman Hati. Yang kedua di antara itu bahkan film yang pernah di remake dari tahun 1979. Nah, jadi mungkin akan kemungkinan katakan lebaran. Kalau gak lebaran mungkin kita bisa menunggu sampai hari pertanian nasional ya, ditandai dengan adanya HUT SCTI ke-35 dan SCTI ke-34 yang mungkin kalian pernah sering harapkan seperti itu. Dan masih banyak menjadi film lain-lainnya seperti Ada Sukita, Naga, Bismillah Kuda Suamimu, Tri Asing, terus Figure ada Sparkling, saya masih lagi kalian silahkan isi kolom komentar untuk film Indonesia. Tapi itu kan dulu ya, sekarang bagaimana di STI mungkin agak sedikit dominan untuk naikkan film lebar ya sama sih seperti STV. Film lebar ke Indonesia STI yaitu box office sekarang kan sama seperti malam. Kenapa? Karena mungkin banyak yang bertanya, emang kalau STV itu kalau setiap habis puasa ataupun itu tuh FTV lawas? Yes, betul sekali. Jadi mungkin persaingan sedikit itulah yang mengakibatkan film lebar tuh stoknya terus bersaing ya sama saja malam, biasanya misalnya, tapi itu berbeda hal dengan MSTV dan Indosiar. Kenapa kedua-duanya bisa menaikkan film lebar lawas dengan beda negara? Jadi MSTV itu kan memang sebenarnya dari zaman dulu ya, film lebar itu kan singlenya animasi, tapi mungkin alhamdulillah tahun ini tuh aku nonton lagi film lebar blockbuster yang kebanyakan animasi. Itu kebanyakan dari jam pagi sama sore. Itu kenapa? Karena bahasa Indonesia tuh nggak terlalu hebat kalau MSTV kecuali di iNews. Nah, jadi kebanyakan itu diantaranya itu film lebar yang tahun 90-an dan 70 sampai 90-an. Sama seperti itu, Indonesia juga sama, tapi beda-beda dengan banyak film asli itu sejak tahun 2021 tuh udah ada, jadi sedangkan jam malam. Nah, ini yang membuat kita bersaing lagi dengan SCTV dan TV dan juga Trans 7, Trans TV untuk menaikkan film lebar dengan negara, tapi berbeda negara juga dengan senja malam. Ini karena supaya tujuannya kan kalau tontonan juga sekarang tuh anti sama sinetron, tapi sering bersaing itu kalau film Indonesia yang dengan setuju sekarang ya itu sering kali udah mulai berani menaikkan film lebar dan menaikkan STV mungkin seperti bulan lalu tuh Asta 2 yang terakhir menaikkan STV tahun 2000 berapa 2019 mana akhir 5 tahun setelahnya di tahun 2024 naikkan di Trans 7. Mungkin ada yang nanya nih kenapa bisa seperti itu ya, mungkin
karena kan SCTV kan sering mengalami kekurangan dana film lebar fokus ke sinetron, tapi sering bersaing, tapi juga bisa merebut dari TV lain ya. Ya memang sering memang seperti itu, dan setuju itu. Tapi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah tertekan, karena itu juga tradisi dari Transmedia yang sering bersaing dengan sebagai media penyiaran terbesar keempat setelah MTech dan MNC. Nah, bagaimana dengan sekarang terakhir bagaimana dengan net dan RTV Cinema TV? Jadi net itu tuh juga menaikkan film lebar keluaran kebanyakan dari Rafi Films, karena dulu tuh Rafi Films itu dominasi sinetron sampai tahun 2017, sampai area juga akan fokus ke film lebar karena berasa kurang masuk pemasukan sinetron. Jadi film lebar jadul yang tentunya sinema itu udah sekitar tahun 2000-an sampai sekarang, atau bahkan dari RTV. Mungkin RTV juga mungkin agak sedikit membedakan tiga genre yang sering itu, layar asli Asia, layar asli Indonesia, Indonesia dan juga animasi. Dan alhamdulillah memang sejak tahun 2020-an awal, film lebar Malaysia yang bergenre animasi semi-filipin seperti Bobo dan Alis domain dominasi dan pangsa pasar ya. Sehingga film itu berkali-kali ditayangkan saat momen liburan, itu jadi khas TV menjadi televisi anak-anak satu-satunya yang memproduksi film lebar animasi. Kebanyakannya dari animasi Malaysia, dan semoga sehingga pengaruh tersebut akan berpindah dari pihak TV STV, bukan TV lain, satu STV. Terbukti, mulai bulan April 2024, para musisi Malaysia lebih yang dari zaman sekarang sudah mulai berkembang, lebih terkenal di kancah musik Indonesia. Seiring berjalannya animasi Malaysia yang sangat fenomenal, ini seakan-akan ditunggu selama kurang lebih 30 tahun terakhir untuk masuk ke Music Award seperti salah satu Exactly. Jadi artis Malaysia pertama yang mendominasi acara penghargaan musik salah satu Film Award setelah Siti Nurhaliza ya. Oke, untuk kali ini kalau kalian bisa nanya komen film lebar Indonesia apa ada kandidat, silakan tulis di kolom komentar judul film apa aja favorit kalian yang paling tunggu dan nama slotnya nanti apa ya. Oke, teman-teman, semoga di bulan ke depan ini, di bulan lebaran atau bulan depan saya bisa memutuskan untuk break seminggu ya, karena kan mengumumkan bahwa nanti dari tanggal 8 sampai 14 saya mutusin libur vlog dulu demi fokus bersibuk lebaran. Dan untuk video kali ini bisa bermanfaat, dan yang masih seperti biasa untuk follow videoku, komen yang masih tahu apa aja bagaimana dapatkan menevlog ini melihat persaingan musiknya berapa slot media film lebar kami di Indonesia dan Malaysia yang dari musim liburan dan juga ada spesial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.